Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Sakifah Hileswerono, mahasiswi FIK UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyuluhan anti korupsi dan sekarang saya akan menjelaskan landasan utama dari penyuluhan anti korupsi ialah UU ayat 30 tahun 1999 dan Jungto UU ayat 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mungkin banyak yang belum mengetahui apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio. Berasal dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Sedangkan menurut Jeremy Pope, korupsi itu melibatkan dua aktor, yakni pemerintah dan sektor swasta dan masyarakat sipil yang menjadi korban. Dan mengapa mereka melakukan tindak pidana korupsi? Jadi saya mengambil salah satu teori, yaitu fraud triangle, yang terdiri dari pressure, opportunity, dan rationalization. Yang pertama untuk pressure. Contohnya, misalnya, ada kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi hingga merasa tertekan dan melakukan tindak pidana korupsi. Untuk yang kedua, yaitu opportunity, yang dimana ada kesempatan yang timbul karena lemahnya sistem. Contohnya, misalkan ada seorang anak yang ingin membeli buku. Harga buku tersebut adalah 50.000, sedangkan dia meminta kepada orang tuanya uang 100.000. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah rationalization, yang dimana seseorang akan melakukan tindakan yang salah dan dianggap benar. Korupsi dianggap sebagai tindakan yang benar. Contohnya, ia menagih uang kas misal 2.000, lalu ditambahkan menjadi 3.000, dan dianggap toh cuma 1.000, ini hanya jumlah sedikit. Selanjutnya, bentuk TPK atau singkatan dari tindak pidana korupsi. Tindakan pidana korupsi ini sendiri sebenarnya ada banyak contohnya, tetapi saya hanya mengambil 3 TPK, yang menurut saya sering terjadi di kalangan masyarakat maupun pemerintah. Yang pertama, suap, yang kedua, gratifikasi, yang ketiga, dan pemerasan. Agar lebih mudah, saya beri contoh. Ada pegawai negeri itu sebagai penerima, dan masyarakat atau pengusaha merupakan penerima atau pemberi ketika penerima aktif dan pegawai negeri aktif atau disebut transaksional. Nah, ini dapat dikatakan sebagai penyuapan. Sedangkan pemberian itu, si pemberinya merasa dalam keadaan terpaksa. Jadi yang aktif adalah penerimanya. Jadi ini bisa disebut sebagai pemerasan. Lalu yang terakhir ada gratifikasi, di mana masyarakat atau pengusaha ini pasif. Sedangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara atau pemberi itu aktif. Jadi seperti itu bedanya. Lalu, mengapa sih kita membahas korupsi ini? Tentunya ini berdampak sangat besar, mulai dari segi ekonomi, budaya, dan lainnya. Contohnya pada bidang ekonomi, yaitu menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunnya tingkat investasi, menambah beban transaksi, sarana dan prasarana berkualitas rendah, dan meningkatkan kemiskinan. Sedangkan pada sektor budaya, yaitu berpengaruh buruk terhadap perilaku masyarakat dan tidak disiplin serta tak taat terhadap peraturan. Sedangkan dampak lainnya yaitu menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat, yang dimana ini akan menimbulkan rakyat tidak percaya kepada pemerintah. Selanjutnya, kita harus berfokus kepada bagaimana cara kita untuk melakukan upaya pencegahan korupsi. Jadi ada 3 hal, yaitu dengan cara pencegahan terlebih dahulu. Contohnya seperti pendidikan mengenai anti korupsi dan sebagainya.
Selanjutnya ada penindakan. Dan terakhir, peran serta masyarakat. Karena tentunya untuk menghapus korupsi di Indonesia ini tidak hanya pemerintah yang berperan aktif, tapi masyarakat juga. Tujuan dari penyuluhan anti korupsi ini ialah menghapus segala bentuk tindakan korupsi agar tercipta good governance atau pemerintah yang sehat, dan sasarannya untuk menghapus tindak pidana korupsi. Dan kita bisa menerapkan nilai anti korupsi yaitu JUPE Mandi, Tangker Sebedil atau kepanjangan dari jujur, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, memulainya gimana ya? Kita bisa mulai dengan 3M, yaitu mulai dari diri sendiri, yaitu dari diri kita sendiri. Kemudian ada mulai dari hal kecil, dan mulai saat ini juga jangan pernah menunda-nunda. Sekian materi penyuluhan anti korupsi ini. Saya Siti Sakifah Hilesairono, mahasiswi FIK UPN Veteran Jakarta. Mohon izin undur diri, pamit, dan terima kasih.